Fundamental Web Programming materi yang ke-19 ya. Kita mengenal apa itu CSS Framework. Oke. Kita sebelumnya sudah belajar di beberapa materi ya berkaitan dengan CSS ini, bagaimana cara membentuk, cara memanggil, kemudian kita juga tahu bagaimana derajat kardinalitas atau potensi mana kode CSS yang akan dijalankan ya pada saat kita melakukan kombinasi pemanggilan CSS begitu ya. Kalau ada nama yang sama dan atribut yang sama, maka dia akan diberlakukan untuk yang baru gitu ya. Nah, itu buatan kita sendiri ya. Nah, di internet sangat banyak beredar yang disebut dengan framework CSS ya, atau CSS framework, yaitu sebuah library CSS yang sudah siap kita gunakan. Isinya sudah lengkap semuanya sesuai dengan apa yang dibuat oleh pembuatnya begitu ya. Walaupun semuanya itu tidak sama ya. Jadi ada beberapa yang sangat lengkap, ada yang sebagian lengkap begitu ya, atau ada yang minimal begitu ya. Nah, tapi setidaknya kita tidak perlu membuat definisi CSS sendiri begitu. Jadi kita bisa menghemat pekerjaan pengembangan UI ya. Untuk desain interface itu bisa kita lebih mudah dan lebih cepat dan juga konsisten. Kenapa? Karena pengaturannya sudah seragam begitu ya menggunakan framework CSS itu. Nah, isinya itu berupa koleksi style sheet ya, yang CSS-nya itu sudah dibuat sedemikian rupa, disusun secara rapi, yang kemudian kita tinggal gunakan saja. Oke, dan yang lebih menariknya adalah bisa kita dapatkan secara gratis di internet ya. Oke, apa saja sih framework CSS itu yang tersedia? Sangat banyak, bahkan lebih daripada yang ditampilkan ini ya. Beberapa di antaranya yang umum digunakan adalah Bootstrap misalnya begitu ya, Bulma, kemudian Foundation dan lain-lain. Ada juga Tailwind, kemudian Materialize ya, ada Pure CSS, ada Chota, Spectra, ada juga Paper CSS yang enggak saya masukkan di sini, tapi nanti kita akan praktekkan ya. Jadi Paper CSS itu termasuk yang minimalis ya. Dia sudah bikinkan, ada beberapa yang penting, kemudian kita bisa pakai itu. Nah, apa yang disediakan itu nanti bisa aja kita modif menggunakan style kita sendiri begitu ya. Jadi kita sudah gunakan punya orang. Cara penggunaannya pun sama dengan kita menggunakan external CSS. Jadi cukup panggil nama filenya, nanti di dalam objek, di dalam elemen dari HTML kita tinggal masukkan nama-nama kelas yang akan kita gunakan dari framework CSS tersebut ya. Kemudian kalau pengen dirubah misalnya warnanya dan sebagainya, bisa kita mengedit ke filenya atau kita buat definisi baru menggunakan embed CSS misalnya ya. Kemudian kita buat nama kelas yang sama, nama kelasnya dibuat yang sama, kemudian definisi di dalamnya yang dibedakan pada properti yang sama gitu ya. Jadi banyak sekali nanti yang akan kita gunakan, hanya sebagian ya, tidak semuanya. Nah, ini contoh dari tampilan ketika kita menggunakan framework CSS ya. Jadi kita bisa bikin menu misalnya seperti ini di bagian atas seperti ini, terus bikin objek gambar atau kotak seperti ini. Kemudian kita bisa membagi layar seperti ini, ada sebelah kiri, tengah, sama kanan, terus menampilkan icon, menampilkan button seperti ini, tombol, atau bahkan membentuk seperti ini, seperti galeri foto dan sebagainya ya, yang kalau dia kosong di sebelah sini dia akan ngisi sendiri, yang disebut dengan masonry itu ya. Nah, ada atau card istilahnya seperti ini ya. Atau bisa juga kita mengubah tampilan warnanya ya seperti ini ya. Ini ada icon yang kalau diklik nanti memunculkan menu ke bawah itu. Yang ini bisa ada kalau diklik dia tertutup, untuk sub menu yang ini ketutup gitu ya. Kalau yang ini yang diklik maka dia akan kebuka dan sebagainya. Itu contoh-contoh dari tampilan ketika menggunakan framework CSS. Yang itu kalau kita buat sendiri, wah lumayan itu waktunya ya. Kalau mahasiswa ya mungkin lebih dari 1 semester ya, dan hasilnya tetap lebih bagus punya orang lain. Kenapa? Karena tentu orang lain ini sudah mempertimbangkan dari sisi estetika dan juga pewarnaan yang sesuai dengan
mata manusia begitu ya. Kalau kita kan bikinnya suka-suka kita gitu ya. Nah, kemudian contoh lain misalnya seperti ini ya. Ini tampilan menggunakan pure CSS. Coba diperhatikan di sini ada label, ada foto di sini ya. Ini menggunakan pure CSS. Ada judul yang fontnya berbeda, kemudian untuk kontennya juga dengan isian yang berbeda begitu ya. Terus di sini ada menu di sebelah kiri. Kemudian bagian tengahnya ada lagi nih menu yang kalau diklik menampilkan ditampilkan ke sebelah sini misalnya gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian ini ada contoh lagi menggunakan paper CSS seperti ini ya. Ini adalah project dari buku saya, Praktis Web Statis. Ini yang dipraktekkan adalah ini ya, penggunaan paper CSS. Nah, nanti kita akan bahas juga tentang penggunaan ini ya. Nah, seperti ini bisa menunya dipindahkan ke bagian kanan untuk yang ini seperti itu ya. Terus kita bisa insert gambar dan lain-lain. Hurufnya juga sudah seperti ini, tampilannya seperti itu. Ada bayangan. Nah, itu sudah di set semuanya dalam CSS, tinggal kita pakai saja. Oke, jadi tentu itu akan sangat menghemat tenaga, menghemat pikiran juga ya, karena kita nggak perlu mikirin tuh, itu harus diratain tengah dan sebagainya. Itu sudah disediakan, kita tinggal panggil saja. Oke, seperti itu ya. Nah, silahkan nanti dipersiapkan code lab-nya ya. Silahkan code lab-nya di-download dari link yang saya sertakan di bawah. Sandinya ada di materi keempat. Ya, silahkan dilihat di situ. Silahkan nanti di-download untuk bagian berikutnya. Ini kita perlu sebuah framework CSS. Oke ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, kita langsung praktekkan, yaitu bagaimana caranya kita menggunakan paper CSS. Ya, silakan di-download dulu di dalam Kotlab, di dalam link yang saya sediakan.